hidup tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Bayangkan, setelah bertahun-tahun bekerja keras, seorang pria harus menerima kenyataan pahit, di PHK tanpa peringatan. Belum habis luka itu, istrinya, satu-satunya orang yang ia andalkan, justru meninggalkannya, hanya karena ia kini tak lagi berharta. Namun siapa sangka, roda kehidupan berputar begitu cepat. Merantau ke negeri asing, bekerja merawat seorang lansia lumpuh di Hong Kong, pria ini tak pernah menyangka bahwa kerja keras dan ketulusannya justru membawanya ke takdir yang tak terduga. Ia mewarisi miliaran rupiah dan dijodohkan dengan anak sang majikan. Kini, nasibnya berubah total, dan di saat semuanya sudah berbeda, ia kembali ke Indonesia, dan bertemu wanita yang dulu pernah mencampakkannya. Penasaran bagaimana ekspresi sang mantan istri saat tahu pria yang dulu ia tinggalkan kini menjadi orang yang sangat sukses? Tonton sampai habis, karena kisah ini bukan hanya soal balas dendam, tapi tentang kesabaran, takdir, dan keajaiban yang datang saat kita paling tidak menduganya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini dulu ya, biar kamu gak salah paham dan bisa menyikapi kisah ini dengan bijak. Karena kadang, kehidupan punya cara sendiri untuk menunjukkan siapa yang benar-benar layak bahagia. Namanya Andre, seorang pria biasa, tidak tampan berlebihan, tidak pula punya ijazah tinggi, tapi ia dikenal sebagai sosok pekerja keras di kampungnya, seorang suami yang setia, sederhana, dan tak banyak menuntut. Setiap pagi, jam 4.30, sebelum azan subuh berkumandang, Andre sudah terbangun. Ia menyeduh kopi sachet murahan, lalu duduk di kursi kayu tua di depan rumah kontrakannya, menatap langit gelap sambil menarik napas dalam-dalam. Satu hari lagi, semoga hari ini lebih baik, itulah doanya setiap pagi, tak pernah absen. Dengan sepeda motor butut yang sering mogok, ia berangkat ke pabrik tekstil tempat ia bekerja selama hampir 10 tahun. Di sanalah, Andre menjadi operator mesin jahit, gajinya UMR, tapi cukup untuk sekadar hidup, makan, bayar listrik, cicilan motor, dan kadang beli roti buat istrinya. Istrinya, Rina, dulunya gadis desa yang ia nikahi dengan mas kawin sederhana, cincin emas tipis dan sehelai mukena putih. Mereka tak punya pesta mewah, tak ada pelaminan, hanya tumpengan kecil dan tawa tetangga. Tapi Andre merasa itu cukup, ia merasa sudah punya segalanya. Mereka berdua saling mengisi, saling menertawakan hidup yang keras. Tapi ternyata, cinta yang tak diuji kemiskinan, kadang cuma indah di awal cerita. Suatu siang yang panas, manajer pabrik memanggil Andre ke ruang kantor. Suara mesin pabrik yang biasanya bising, mendadak terasa jauh saat ia berjalan pelan dengan jantung berdebar. Di ruangan itu, duduk HRD dan dua orang yang bahkan tak tahu namanya. "Kami mohon maaf, Pak Andre, perusahaan mengalami penurunan produksi. Kami terpaksa harus mengurangi karyawan." Andre menunduk, matanya menatap kertas yang bertuliskan, pemutusan hubungan kerja. Tanpa bonus, tanpa pesangon layak, hanya ucapan terima kasih, dan senyum yang terdengar hambar. Saat keluar dari pabrik, Andre merasakan angin siang seperti menamparkan wajahnya, langkahnya berat, dunia rasanya mengecil, seolah semua orang menatapnya, sebagai pecundang. Di rumah, ia diam, ia tak langsung cerita, ia hanya duduk di ruang tamu, menatap dinding retak yang dulu ia cat dengan Rina, sambil memikirkan, bagaimana ia akan mengatakan ini. Tapi Rina tahu, dari ekspresinya, dari wajah yang tak sanggup berpura-pura. "Kamu dipecat?" tanyanya datar. Andre hanya mengangguk pelan. "Lalu sekarang kita makan apa? Kontrakan ini bayar pakai apa?" Sejak hari itu, Rina berubah. Bukan lagi wanita yang menyambutnya dengan senyum. Ia lebih banyak diam, atau marah, tiap hari seperti medan perang. Andre mencoba bertahan. Ia melamar kerja kemana-mana, pabrik lain, toko material, bahkan sempat ngojek pakai motor tuanya, tapi sering mogok, dan aplikasi tak pernah ramai. Beberapa kali ia menjual barang, televisi, setrika, bahkan cincin kawin yang dulu ia beli dengan menabung selama 6 bulan. Tapi tetap saja, dapur kadang tak ngebul, Rina makin jarang bicara, bahkan untuk menatap pun enggan. Suatu malam, setelah hujan deras mengguyur, Andre pulang dengan baju basah dan wajah lusuh. Ia masuk rumah, melihat koper besar di ruang tengah. Rina berdiri dengan jaket, rambut terikat, dan wajah dingin. "Aku nggak bisa terus begini, Mas. Aku capek hidup miskin. Aku mau pulang ke rumah orang tua." Andre tercekat, tak bisa berkata-kata. Ia mencoba menahan.
Rin, sabar bentar lagi, aku pasti dapat kerja. Kamu bilang gitu dari sebulan yang lalu, nyatanya kita makin susah. Aku gak mau mati miskin, Mas, maaf. Ia pun pergi, tak ada pelukan, tak ada tangis, hanya suara hujan, dan langkah kaki yang menjauh dari rumah kecil itu. Andri duduk sendirian malam itu, tak menyalakan lampu. Hanya ditemani bunyi tetesan air dari atap bocor dan suara jangkrik yang entah kenapa terdengar sangat menyedihkan malam itu. Ia menatap langit-langit, berpikir, apa gunanya jadi laki-laki kalau gak bisa bahagiakan istri? Tapi di tengah sunyi itulah, sebuah kesadaran lahir, bukan dalam bentuk amarah, tapi tekad, kalau dunia sudah membuangku, aku akan pergi. Tapi aku akan kembali, bukan sebagai orang yang sama. Setelah kepergian Rina, waktu seakan berhenti di rumah kontrakan kecil itu. Hari-hari Andri tak lagi punya arah, ia hidup hanya karena tubuhnya masih bergerak, bukan karena ada yang ditunggu, bukan pula karena ada yang diimpikan. Ia bangun pagi tanpa semangat, sarapan pun jarang. Sesekali ia hanya minum air putih dan duduk di teras, memandangi jalanan kampung yang lengang, motor-motor melintas, tetangga-tetangga lewat, dan Andri tetap di tempatnya, diam, tak terlihat, tak terdengar, seolah ia tak lagi ada. Dapur mereka tak lagi digunakan, wajan tergantung penuh debu, kompor hanya menyala sesekali saat ia masak mie instan atau menghangatkan air. Tak ada aroma masakan, tak ada suara sendok, rumah itu menjadi seperti kuburan bagi mimpi-mimpinya. Ia sempat mencoba menjual barang-barang kecil, blender, kipas angin, bahkan pakaian-pakaian lamanya. Tapi hasilnya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan beberapa hari, lalu habis. Kadang ia meminjam uang ke tetangga, tapi lama-lama malu. Apalagi saat beberapa dari mereka mulai berbicara di belakang. Apa kerjanya sekarang si Andri? Masih nganggur, kasihan, ditinggal istri juga katanya. Kata-kata itu menyayat lebih tajam dari apapun. Andri merasa gagal. Gagal sebagai suami, gagal sebagai pria, gagal sebagai manusia. Malam hari adalah waktu yang paling menyakitkan. Ia sering terbangun pukul 2 atau 3 dini hari, menatap langit-langit, memikirkan masa lalu. Ingin menangis, tapi air mata pun seakan sudah habis. Kadang ia menulis di kertas bekas, apa aku memang seburuk itu sampai-sampai ditinggal saat sedang jatuh? Apakah dunia memang tak pernah memberi tempat untuk orang seperti aku? Kalau aku hilang, adakah yang akan peduli? Itu adalah hari-hari tergelap dalam hidupnya. Hingga pada suatu malam, ketika Andri sedang duduk di luar rumah, menikmati dinginnya angin malam sambil mengelus-elus jari tangannya yang mulai kurus, sebuah suara dering HP memecah kesunyian. Nomor tak dikenal, ia hampir tak mengangkatnya, tapi entah kenapa, jempolnya bergerak sendiri. Andri, kamu masih ingat aku nggak? Suara itu terasa asing tapi familiar. Setelah beberapa detik, ia sadar, itu Dika, teman masa kecilnya yang dulu sering main bola bareng di lapangan desa. Sudah bertahun-tahun tak bertemu. Dika kini tinggal di luar negeri, di Hong Kong, ia bekerja sebagai caregiver, merawat lansia. Setelah saling menanyakan kabar, Dika langsung masuk ke topik. Aku lihat statusmu kemarin, kamu kayaknya lagi kesusahan ya. Andri terdiam. Ia tak ingin mengeluh, tapi suaranya bergetar saat menjawab. Aku lagi cari kerja, Dik, udah kemana-mana, tapi belum ada hasil. Dika tak banyak tanya, tapi malam itu, ia memberi satu tawaran. Satu jalan keluar yang tak pernah terpikirkan oleh Andri sebelumnya. Gimana kalau kamu ikut aku kerja di Hong Kong? Andri tertawa lemas. Aku, keluar negeri, modal dari mana? Bahasa aja nggak bisa. Tapi Dika menjawab tegas, nggak usah minder. Aku juga dulu gitu. Di sini bukan cuma soal pintar atau ijazah tinggi. Yang penting kamu sabar, jujur, dan tahan kerja berat. Kerjanya ngurusin orang tua, tapi kalau kamu niat, hasilnya cukup buat hidup, bahkan lebih. Setelah telepon ditutup, Andri tak langsung tidur. Ia duduk diam selama berjam-jam. Matanya menatap lantai yang mulai retak, atap yang sudah lama tak direnovasi, dan foto pernikahannya yang masih tergantung di dinding, meski bingkainya berdebu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada satu cahaya kecil di ujung terowongan hidupnya. Mungkin itu bukan solusi ajaib, tapi itu adalah harapan, dan harapan adalah satu-satunya hal yang membuat orang seperti Andri tetap hidup. Esok harinya, Andri mulai mencari info. Ia bertanya ke sana kemari, mendaftar ke lembaga penyalur kerja resmi, mengikuti kursus dasar, dan mulai belajar bahasa walau terbata-bata. Ia menjual motor tuanya, menggadaikan cincin pernikahan yang tersisa.
Ia bahkan menjual satu-satunya jam tangan yang ia miliki. Ini semua demi satu kesempatan, katanya, butuh waktu hampir 3 bulan hingga proses administrasi selesai. Ia mengikuti pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara. Setiap tahapan membuatnya cemas, tapi ia tak berhenti. Hari keberangkatan akhirnya datang. Andri berdiri di depan kontrakan, membawa koper kecil, mengenakan jaket lusuh dan sepatu tua yang sudah sobek di bagian kanan. Tak ada istri yang mengantar, tak ada keluarga. Hanya seorang tetangga tua yang sempat lewat dan berkata, "Semoga rezekimu bagus, Andri." Andri menatap rumahnya untuk terakhir kali. Ia menyentuh kusen pintu kayu yang mulai lapuk, dan dalam hati berkata, "Aku akan kembali, tapi bukan sebagai orang yang sama." Di dalam pesawat, ia duduk di dekat jendela. Langit malam terlihat tenang, tapi hati Andri berkecamuk. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika Kau izinkan aku sukses, aku tak minta jadi orang besar. Aku hanya ingin bangkit, agar tak ada lagi yang memandangku rendah. Agar tak ada lagi yang meninggalkanku karena aku miskin." Pesawat perlahan lepas landas. Andri menutup matanya. Ia tak tahu apa yang akan menunggunya di negeri orang. Tapi ia yakin, bahwa saat ini, ia sedang melangkah keluar dari gelapnya masa lalu, menuju awal dari takdir baru yang belum pernah ia bayangkan. Bandara Hong Kong dipenuhi suara keras, cahaya neon, dan manusia dari berbagai negara. Andri berdiri di tengah keramaian itu dengan koper kecil, baju seadanya, dan mata yang belum percaya ia benar-benar sudah sampai di tanah asing. Semua terasa asing, bahasa yang tadi mengerti, tulisan yang aneh, bahkan udara pun terasa berbeda. Ini bukan kampung halaman, ini bukan rumah. Ini adalah dunia baru, dan Andri belum tahu bagaimana caranya bertahan. Ia dijemput oleh agen penyalur yang mengantarnya ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di sanalah ia akan bekerja, sebagai caregiver pribadi, merawat seorang pria tua lumpuh bernama Tuan Lee. Rumahnya besar, tapi sunyi, terlalu sunyi. Tuan Lee tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Mei Lin, wanita dewasa yang sibuk bekerja di luar kota dan hanya pulang sesekali. Andri diberi kamar kecil di belakang dapur, dengan satu tempat tidur tipis dan lemari kayu. Tidak mewah, tapi cukup untuk bernaung. Hari pertamanya bekerja langsung menguji segalanya. Tuan Lee adalah pria tua yang keras kepala. Ia tidak bisa bicara banyak karena stroke, tapi ekspresi wajahnya penuh penolakan. Ia sering menolak disuapi, kadang sengaja meludah, bahkan pernah melempar sendok ke lantai. Bagi orang lain, mungkin itu memancing emosi, tapi Andri menahan. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya, ini tentang kesabaran. Tentang memberi pelayanan kepada orang yang bahkan mungkin sudah tak percaya pada kehidupan. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Andri bangun sebelum matahari terbit. Ia bersihkan tubuh Tuan Lee, memasak bubur, mengganti spray, dan mendorong kursi roda pria tua itu ke taman kecil di belakang rumah, agar bisa menghirup udara segar. Tak ada yang membalas sapanya, tak ada ucapan terima kasih. Tapi Andri tetap melakukannya. Kadang ia duduk di kamar malam-malam, menatap langit-langit sambil bertanya, "Apa aku sanggup bertahan di sini? Apa benar keputusan ini tidak salah?" Namun tiap kali keraguan datang, ia ingat masa-masa saat ia kelaparan di rumah kontrakan. Ia ingat wajah Rina yang pergi membawa koper tanpa menoleh. Ia tahu, satu-satunya jalan adalah maju. Bulan demi bulan berlalu, dan pelan-pelan, ada perubahan kecil. Suatu pagi, ketika Andri sedang menyuapi Tuan Lee, pria tua itu tak meludah seperti biasanya, ia justru membuka mulut dengan perlahan. Lalu, saat Andri selesai membersihkan tubuhnya, Tuan Lee mengangkat tangan dan menepuk pelan bahu Andri. Andri tak berkata apa-apa, tapi ia tahu, itu bentuk pengakuan. Pengakuan dari seseorang yang selama ini tidak bisa berkata-kata. Setiap hari berikutnya terasa sedikit lebih ringan. Andri mulai diajak bicara sedikit oleh anak Tuan Lee, Mei Lin, saat ia pulang ke rumah. Awalnya hanya sekadar formalitas, tapi lama-lama, ia melihat ketekunan Andri. Ia menyadari pria Indonesia yang awalnya hanya dianggap pembantu ini, memiliki hati yang besar. Andri tak pernah mengeluh, tak pernah main HP saat bekerja, tak pernah lalai, bahkan ketika tak ada yang melihat. Ia melakukan semua dengan sungguh-sungguh, bukan karena upah, tapi karena ia percaya, hidup ini tidak pernah sia-sia jika dilakukan dengan ikhlas. Beberapa kali, Mei Lin diam-diam menatap Andri dari kejauhan. Ia terkejut melihat bagaimana ayahnya yang dulu selalu marah, kini bisa tersenyum kecil ketika Andri membantunya duduk di taman.
Bagaimana wajah Tuan Li menjadi lebih damai, dan tubuhnya perlahan membaik. Pada suatu malam, Mei Lin duduk bersama Andri di ruang makan, untuk pertama kalinya. Ia berkata, "Saya tahu ini bukan pekerjaan mudah, tapi kamu sudah membuat ayah saya lebih tenang. Bahkan saya pun, sebagai anaknya, belum tentu bisa mengurusnya seperti ini." Andri hanya menunduk. Ia tak biasa menerima pujian. Ia bahkan merasa belum melakukan apa-apa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di Hong Kong, Andri merasa, mungkin, aku mulai diterima di sini, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Hari-hari pun terus berjalan. Andri mulai punya rutinitas yang tertata. Ia belajar sedikit demi sedikit bahasa lokal. Ia mulai menabung. Bahkan mulai mengirim uang ke tetangga yang dulu membantunya di kampung. Dan satu hal yang tidak ia sangka, Tuan Li mulai sering memintanya menemani saat tidur. Ia tidak bisa bicara jelas, tapi saat ia menggenggam tangan Andri sebelum tidur, ada rasa hangat yang mengalir. Andri mulai merasa seperti merawat ayah sendiri. Dan ketika hari ulang tahunnya tiba, Mei Lin memberikan Andri sebuah bingkisan kecil berisi jam tangan baru. Di dalamnya terselip secarik kertas bertuliskan, "Kamu bukan lagi sekadar pekerja di rumah ini, kamu adalah bagian dari keluarga kami." Andri menahan air mata. Ia tak pernah menyangka, di negeri asing yang dulu ia takuti, ia menemukan rumah, yang bahkan lebih hangat dari rumah yang dulu pernah ia tinggali. Tapi ini baru permulaan. Takdir masih menyiapkan kejutan lain yang jauh lebih besar untuk Andri. Karena di balik kerja keras dan ketulusan itu, akan datang sebuah perubahan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Waktu berjalan cepat, tanpa terasa, Andri sudah lebih dari 1 tahun tinggal di rumah keluarga Li. Rutinitasnya tak banyak berubah. Ia tetap bangun sebelum fajar, menyiapkan kebutuhan Tuan Li, membersihkan rumah, memasak, dan merawat pria tua itu dengan penuh kasih. Namun ada yang berubah dari hubungan mereka. Tuan Li yang dulu dingin, kini justru menjadi lebih hangat. Walaupun belum bisa bicara lancar akibat stroke, ia mulai menggunakan gerakan tangan, tatapan mata, dan sesekali gumaman untuk berkomunikasi dengan Andri. Bahkan jika Andri terlambat datang ke ruangannya, Tuan Li akan mengetuk-ngetukkan sendok ke meja, seolah gelisah menunggu. Andri tersenyum saat melihat itu. Hubungan mereka bukan lagi antara majikan dan pekerja, tapi seperti ayah dan anak. Mei Lin, anak sematawayang Tuan Li, juga makin memperhatikan Andri. Ia sering mengajaknya bicara, bertanya soal keluarga Andri di Indonesia, bahkan sesekali mengajak makan bersama. Dari sikapnya, tampak jelas bahwa ia mulai menghormati Andri bukan hanya karena jasanya, tapi karena kepribadiannya. Andri tetap rendah hati. Ia menolak jika diberi lebih dari gajinya. Ia hanya berkata, "Saya kerja dengan hati, bukan karena ingin dipuji. Saya cuma ingin hidup tenang dan bisa bantu orang tua saya di kampung." Namun diam-diam, Tuan Li memperhatikan segalanya. Sebuah permintaan yang tak biasa. Pada suatu pagi yang sunyi, saat udara Hong Kong terasa dingin dan kabut menyelimuti taman belakang rumah, Mei Lin memanggil Andri ke ruang keluarga. Wajahnya serius. Ia memegang sebuah map berisi dokumen hukum. "Andri," katanya pelan, "ayah ingin bicara, dan ini penting." Andri duduk, masih bingung. Kemudian masuklah seorang penerjemah, karena Tuan Li ingin berbicara langsung, walau lewat bantuan bahasa. Dengan suara parau dan terbata-bata, Tuan Li berkata, "Aku tidak punya siapa-siapa lagi, selain anakku, Mei Lin, tapi aku sudah tua, aku tahu waktuku tidak lama, dan selama kamu bekerja di sini, kamu sudah seperti anak sendiri." Andri menunduk, menahan haru. Tuan Li melanjutkan, "Kamu tidak hanya merawat tubuhku, tapi juga jiwaku. Di saat aku sudah kehilangan semangat hidup, kamu hadir. Aku ingin kamu tahu, aku percaya padamu, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari keluargaku." Andri kaget, matanya membesar. Ia tak tahu harus berkata apa. Tuan Li memegang tangannya, lalu memberi isyarat agar ia melihat map yang dibawa Mei Lin. Saat dibuka, Andri melihat surat resmi. Di sana tertulis, bahwa sebagian harta warisan Tuan Li, termasuk properti dan sejumlah besar uang tabungan, akan diberikan kepada Andri, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kepercayaan. Andri terdiam, wajahnya pucat, jantungnya berdetak keras. Ia mencoba menolak, berkata bahwa ia tidak pantas, bahwa ia hanya ingin bekerja dengan jujur. Tapi Mei Lin menatapnya dan berkata, "Kamu pantas, kamu sudah memberi lebih dari apa yang bisa dibeli dengan uang. Ini bukan soal materi,
ini soal hati, dan ayahku sudah membuat keputusan. Hari itu, Andri menangis. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena sedih, tapi karena ia merasa diterima, dihargai, dicintai. Kejutan yang kedua, waktu terus berjalan, dan hubungan antara Andri dan keluarga Lee semakin erat. Bahkan ketika Tuan Lee jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, Andri tetap setia menjaganya, siang malam. Ia hanya tidur 2-3 jam sehari, selalu berada di sisi pria tua itu. Tuan Lee sembuh, tapi tubuhnya makin lemah. Hingga suatu malam, dalam kondisi tenang, ia mengembuskan napas terakhirnya. Andri duduk di sampingnya sampai pagi. Matanya sembab, tapi hatinya tenang. Ia tahu, ia telah memberikan yang terbaik. Setelah pemakaman, Mei Lin memanggil Andri ke ruang tamu. Ia berkata, ayah meninggalkan satu lagi pesan sebelum beliau pergi. Dan ini, agak pribadi. Mei Lin mengambil surat kecil yang ditulis tangan. Dalam surat itu, tertulis dengan bahasa yang sederhana. Jika kau tak keberatan, aku ingin menjodohkanmu dengan anakku. Mei Lin, aku tahu dia butuh seseorang yang bisa ia percaya, dan aku tahu, kau adalah orang itu. Andri terdiam. Ia memandang Mei Lin yang tersenyum pelan. Tak ada paksaan, tak ada tekanan. Hanya kehangatan dan ketulusan yang terasa saat itu. Tidak perlu sekarang, kata Mei Lin pelan, kita jalani waktu, tapi ayah percaya, kamu adalah orang yang tepat. Andri menunduk, meneteskan air mata. Ia datang ke negeri asing ini dengan tangan kosong, luka di hati, dan tanpa tujuan. Tapi kini, ia dihadapkan pada cinta baru, keluarga baru, dan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Perubahan nasib, beberapa bulan kemudian, Andri resmi mendapatkan warisan sebagian aset keluarga Lee. Bukan hanya uang, tapi juga kepemilikan saham kecil di salah satu bisnis milik keluarga. Ia diundang dalam berbagai acara keluarga, diperkenalkan sebagai anak angkat Tuan Lee. Orang-orang mulai mengenalnya, tapi Andri tetap sama, ia tetap rendah hati. Masih bangun pagi, masih membantu bersih-bersih rumah. Ia bahkan menggunakan sebagian uang warisan untuk membuka yayasan kecil untuk caregiver asing di Hong Kong. Hidupnya berubah total, tapi jiwanya tetap membumi, karena ia tahu, semua ini bukan keajaiban, tapi hasil dari keikhlasan, kejujuran, dan ketekunan. Dan satu hal yang selalu ia simpan dalam hati, satu hari nanti, aku akan pulang, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan, bahwa tidak semua orang miskin akan selamanya dipijak. Ada kalanya yang diinjak akan berdiri, dan dunia harus melihatnya. 3 tahun telah berlalu sejak Andri pertama kali menapakkan kaki di Hong Kong. 3 tahun sejak ia meninggalkan Indonesia dalam keadaan terpuruk, dihina, ditinggal oleh istri, dan nyaris kehilangan alasan untuk hidup. Kini, ia kembali, tapi bukan sebagai orang yang sama. Di dalam pesawat, Andri duduk tenang, mengenakan kemeja putih bersih, jam tangan pemberian mendiang Tuan Lee, dan sebuah tas ransel hitam. Tak banyak yang ia bawa, tapi kali ini, ia pulang dengan penuh martabat. Ia tidak pulang dalam diam, tapi juga tidak ingin mencolok. Ia hanya ingin menapakkan kaki di tanah kelahirannya dengan kepala tegak. Menyapa orang-orang yang dulu menganggapnya tidak berguna. Bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan, bahwa ia berhasil melampaui rasa sakitnya. Begitu tiba di bandara, Andri menatap sekeliling. Suasana kota belum banyak berubah. Tapi Andri merasa dirinya telah berubah sepenuhnya. Ia naik mobil sewaan menuju kampung lamanya. Tempat kenangan pahit itu masih tersimpan di sudut-sudut gang kecil, di tembok rumah kontrakan yang dulu ia tinggali, dan di wajah-wajah orang yang dulu pernah menyudutkannya. Saat mobil berhenti di depan warung kecil, Andri turun. Beberapa orang mulai memperhatikannya. Tak banyak yang mengenali, tapi beberapa tetangga lama mulai berbisik. Itu, bukan Andri ya, masa sih, kok rapi banget sekarang? Yang dulu ditinggal istrinya itu, Andri tersenyum. Ia menyapa mereka satu persatu, menanyakan kabar dengan tulus, tak ada rasa dendam sedikit pun. Ia bahkan membeli jajanan di warung langganan masa lalunya, dan memberi uang lebih tanpa banyak bicara. Satu demi satu, warga mulai mendekat, menanyakan kehidupannya sekarang. Andri hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah, saya cuma beruntung diberi kesempatan kedua, semua karena Tuhan." Pertemuan yang tak terduga. Hari itu, Andri memutuskan untuk berjalan kaki ke gang kecil tempat rumah kontrakannya dulu berdiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seseorang sedang menyapu halaman depan rumah kontrakan itu. Sosok itu,
Tampak familiar, perempuan, rambut diikat seadanya, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Tatapannya lelah, tangannya kurus, tapi Andri langsung mengenalnya. Itu Rina, mantan istrinya. Ia tampak tak menyadari kehadiran Andri, hingga Andri berhenti beberapa meter di depannya, dan berkata pelan, "Maaf, ini rumah kontrakan lama saya, masih ingat saya?" Rina menoleh. Saat matanya bertemu dengan mata Andri, ia langsung membeku. Tangannya berhenti menyapu, mulutnya terbuka, tapi tak bisa berkata apa-apa. Andri tetap berdiri di tempat, tenang. Rina tampak terkejut, bingung, bahkan sedikit panik. Ia menatap penampilan Andri dari ujung kepala sampai kaki. Ia melihat jam tangan mahal di pergelangan Andri, pakaian bersih, sikap percaya diri. Bukan Andri yang dulu, bukan pria yang dulu ia tinggalkan karena miskin dan putus asa. "Andri, kamu pulang?" Suara Rina pelan, nyaris tak terdengar. Andri mengangguk, "Iya, Rina. Aku pulang." Mereka terdiam lama. Suasana menjadi hening. Hanya suara ayam dari kejauhan dan angin yang meniup dedaunan. Rina akhirnya bicara, dengan suara agak gemetar, Aku dengar kamu kerja di luar negeri, tapi aku nggak ngangka, kamu sekarang." Ia tidak melanjutkan, kata-katanya menggantung. Andri tetap tenang, ia tidak mengungkit masa lalu. Tidak menyalahkan, tidak membalas, ia hanya berkata, "Waktu itu kamu punya pilihan. Aku nggak bisa salahkan kamu. Tapi sekarang, aku juga sudah ada di jalan yang lain." Air mata tampak mulai menggenang di mata Rina. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya terlihat menyesal. "Andri, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah ninggalin kamu waktu itu." Andri menarik napas dalam. "Aku sudah memaafkan kamu dari dulu, Rin. Kita semua pernah takut sama kemiskinan, tapi sekarang, aku sudah berdamai dengan semuanya." Mereka terdiam lagi, tapi kali ini bukan karena canggung, tapi karena waktu seakan memberi ruang bagi keduanya untuk mengikhlaskan. Andri kemudian berkata, "Rina, kamu nggak perlu merasa bersalah terus. Aku cuma mampir sebentar. Besok aku harus ke kota lain, urus beberapa hal. Aku cuma ingin lihat tempat ini, untuk terakhir kali." Lalu, sebelum pergi, Andri mengeluarkan sebuah amplop. Ia letakkan di atas meja kecil di teras kontrakan. "Buat kamu dan anakmu, nggak usah dikembalikan. Anggap saja dari teman lama." Rina tak bisa berkata apa-apa, tangisnya pecah, tapi Andri sudah melangkah pergi. Kembali dengan kepala tegak, hari itu, Andri kembali ke penginapan sambil menatap langit senja. Langit yang dulu ia pandangi dalam keadaan putus asa, kini ia pandangi dengan penuh syukur. Ia sadar, kebahagiaan bukan tentang balas dendam, bukan tentang membuat orang menyesal, tapi tentang berdiri dengan kepala tegak. Meskipun dulu pernah diinjak, ia datang bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk menutupnya dengan damai. Dan dalam hati, ia berkata, "Terima kasih, Rina, karena pernah meninggalkanku. Karena dari situlah aku belajar untuk berdiri sendiri." Hari-hari berlalu sejak Andri kembali ke tanah kelahirannya. Ia tidak menetap di kota lama. Ia memilih untuk tinggal beberapa waktu di tempat yang lebih tenang, di pinggiran kota, dekat sawah, dekat langit, dekat kedamaian. Ia bukan lagi Andri yang dulu, tapi yang berubah bukan hanya soal harta atau penampilan. Yang paling berubah adalah cara ia melihat hidup. Dulu, ia pernah merasa dunia tak adil, ditinggal oleh pasangan yang ia cintai, dicap gagal, dan direndahkan saat tak punya apa-apa. Tapi justru dari titik terendah itu, ia belajar bahwa harga diri seseorang tak diukur dari isi dompet, melainkan dari cara ia bertahan saat segalanya hilang. Andri tak pernah menyimpan dendam. Ia tidak mencari mantan istrinya untuk membalas rasa sakit. Ia tidak memamerkan hartanya agar dihormati. Ia hanya ingin menutup bab lamanya dengan damai, dan membuka lembaran baru yang lebih tenang. Kini, ia hidup sederhana tapi layak. Ia mulai membangun usaha kecil yang membantu para pekerja migran yang pulang ke Indonesia. Ia juga aktif memberi pelatihan keterampilan, agar orang-orang seperti dirinya dulu tak lagi harus berangkat ke luar negeri tanpa persiapan. Ia tahu rasanya menjadi tidak dianggap, dan ia tahu, orang-orang yang kelihatannya lemah seringkali menyimpan kekuatan luar biasa, jika diberi kesempatan. Kisah Andri bukan hanya cerita tentang orang yang bangkit dari kemiskinan. Ini adalah kisah tentang kesabaran yang dibayar tuntas oleh waktu, kejujuran yang akhirnya diakui dan dihargai, luka yang sembuh bukan karena dibalas, tapi karena dimaafkan.
Banyak dari kita mungkin sedang berada di posisi Andri dulu, kehilangan pekerjaan, ditinggal pasangan, dijatuhkan oleh keadaan. Mungkin hari ini kamu sedang tidur dengan perut kosong, atau merasa tak ada satupun orang yang peduli. Tapi ingat satu hal, selama kamu masih hidup, kamu masih bisa bangkit. Bukan karena dunia akan berubah, tapi karena kamu bisa memilih untuk tidak menyerah. Andri tidak punya kekuatan super, ia bukan orang yang pintar luar biasa, ia hanya sabar, jujur, dan mau belajar. Dan itu cukup, untuk mengubah hidupnya. Sahabat semua, jika kisah ini menyentuh hati kamu, bantu kami sebarkan kisah ini ke lebih banyak orang. Berikan like, subscribe, dan jangan lupa baca deskripsi video sebelum berkomentar, agar kamu tidak salah paham tentang latar belakang cerita ini. Tinggalkan komentar kamu, bukan hanya untuk Andri, tapi untuk siapapun yang sedang berjuang di luar sana. Karena siapa tahu, satu komentar kamu, bisa jadi cahaya kecil untuk mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Dan selalu ingat, jangan pernah remehkan orang yang sedang terjatuh. Karena bisa jadi, saat mereka bangkit, dunia yang akan terdiam. Kisah Andri selesai, tapi inspirasi dari kisah ini semoga terus hidup di hati kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh pelajaran lainnya.